Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya dengan pembahasan sejarah politik Tokugawa di Jepang. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa saja peran serta pengaruh Hidetada selama masa kepemimpinannya. Maka kali ini saya akan membahas mengenai lemahnya kebijakan Sankin Kotai dan peran Hidetada dalam kebijakan budaya serta pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi. Pada masa pemerintahan Tokugawa Hidetada, sempat diberlakukannya kebijakan Sankin Kotai. Salah satu faktor yang berkontribusi pada melemahnya kesogunan berawal pada kebijakan Sankin Kotai ini. Jepang menghadapi banyak tantangan dari kekuatan asing yang ingin membuka jalur perdagangan, serta mendapat masalah internal dan eksternal yang harus dihadapi oleh kesogunan, yang membuat kebijakan Sankin Kotai ini semakin sulit untuk dipertahankan. Meskipun begitu, secara keseluruhan dalam sejarah Jepang, kebijakan ini menjadi berhasil dalam menjaga stabilitas politik selama lebih dari 2 abad. Kebijakan ini merupakan salah satu pilar sistem feodal yang dibangun Ieyasu dan dilanjutkan oleh penerusnya. Salah satu faktor yang membuat kebijakan Sankin Kotai ini melemah dan menjadi sulit dipertahankan adalah meningkatnya biaya yang ditanggung oleh para daimyo untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kelemahan ekonomi bagi para daimyo, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang jauh dari Edo dan terkenal dengan wilayahnya yang miskin ini, yang menciptakan ketidakpuasan yang perlahan-lahan meningkat. Dampak yang diberikan dari kebijakan ini berkurang seiring dengan berjalannya waktu, meskipun kebijakan ini bertahan hingga abad ke-19. Selain itu juga, yang menyebabkan lemahnya sistem kebijakan Sankin Kotai ini sehingga berpengaruh pada kesogunan, yaitu adanya kekuatan asing yang ingin membuka jalur perdagangan. Kekuatan asing tersebut yaitu dari bangsa Eropa, terutama Spanyol dan Portugis, yang sudah mulai berusaha membuka jalur perdagangan dengan Jepang. Hal-hal tersebut yang menyebabkan adanya ketidakpercayaan Hidetada kepada bangsa Eropa, terutama setelah adanya pemberontakan kecil yang melibatkan kelompok-kelompok Kristen Jepang dan menyebabkan langkah-langkah represif terhadap agama Kristen. Maka, Hidetada menegaskan mengenai larangan penyebaran agama Kristen dan pada tahun 1614, ia mengeluarkan dekrit yang mengusir para misioner Kristen. Ini merupakan langkah untuk melindungi Jepang dari pengaruh asing yang dianggap dapat merusak tatanan sosial dan politik. Jadi, selama masa pemerintahan Hidetada, ia berusaha untuk memperkuat kebijakan sosial, politik, serta budaya dengan tujuan memperkuat kekuasaan pusat dan menjaga stabilitas dalam masyarakat Jepang. Melalui kebijakan-kebijakan inilah, Hidetada dan kesogunan Tokugawa berhasil menciptakan struktur yang kuat dan relatif stabil, yang memungkinkan Jepang memasuki periode kedamaian panjang selama lebih dari 2 abad. Selain itu juga, Hidetada mendukung pembangunan dan pemeliharaan kastil-kastil di berbagai wilayah yang menjadi simbol kekuatan militer dan pusat pemerintahan lokal. Pembangunan infrastruktur seperti kastil ini bukan hanya menjadi kekuatan defensif, tetapi juga sebagai pendukung perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perdagangan di sekitar wilayah kastil. Selain memperkuat perdagangan internasional, Hidetada juga memperhatikan pertumbuhan perdagangan domestik. Dengan perluasan jalan yang lebih baik juga memungkinkan pergerakan barang dan jasa antara wilayah pedesaan dengan wilayah kota-kota besar. Pasar-pasar lokal pun mulai berkembang dan perdagangan pun mulai mendapatkan peran yang lebih penting dalam perekonomian.